Sesungguhnya restoratif justice ini adalah mengadopsi dari budaya yang hidup di masyarakat. Di samping itu, paradigma penghukuman mulai bergeser dari pembalasan kepada pemulihan, sehingga perlu diadopsi suatu aturan. Sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, Kops Bayangkara harus menempatkan diri sebagai institusi yang dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Pada bulan Februari 2021, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menaikkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Dalam surat edaran tersebut tertuang bahwa penyidik harus dapat memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku serta para pihak yang terlibat dalam perkara yang ingin berdamai. Ya, kini angin segar bagi para pencari keadilan di Indonesia terwujud dengan dilakukannya restoratif justice pada penanganan tindak pidana ringan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejatinya, keadilan restoratif mengubah wajah sistem peradilan pidana yang saat ini cenderung retributif, yakni menekankan keadilan pada pembalasan, mengabaikan peran korban untuk menentukan proses perkaranya. Keadilan yang kita yakini selama ini kalau bicara kejahatan ya pelaku dihukum seberat-beratnya. Dan dianggap korban akan bahagia kalau pelaku dihukum seberat-beratnya. Padahal ada situasi kalau saya korban pencurian, buat saya pelaku nggak perlu dihukum, yang penting kambing saya balik gitu ya. Nah, konsep inilah yang kemudian harus secara terus-menerus dengan keberhati-hatian bahwa memaafkan ini bukan berarti pelaku tidak bertanggung jawab. Keadilan restoratif pun sejalan dengan kearifan lokal dengan mengakomodir nilai dan norma. Menyelesaikan masalah secara musyawarah mufakat, saling memaafkan demi mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Sebagai implementasi nyata Polri, sebanyak 1062 polsek di 343 Polres tidak lagi melakukan penyidikan. Polsek-polsek ini fokus membina masyarakat dan menyelesaikan masalah melalui keadilan restoratif. Nah, oleh karena itu kami berharap untuk yang level terbawah, yang paling bersentuhan dengan masyarakat itu tidak melakukan penegakan hukum. Mereka lebih kepada Kamtibmas, sehingga dengan Kamtibmas tindakan-tindakan yang dibutuhkan adalah preventif dan preemptif. Jadi lebih banyak merangkul masyarakat. Sepanjang tahun 2021, Polri telah menerapkan keadilan restoratif terhadap lebih dari 15.000 kasus. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sebesar 28,3% atau 9.199 perkara. Namun, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan restoratif justice. Yang dikecualikan, kasus terorisme, kemudian kasus-kasus yang mencederai rasa keadilan masyarakat, kemudian yang menimbulkan perpecahan, ini juga tidak diberikan peluang untuk dilakukannya restoratif justice. Bang, taduh. Helm gue nih bang. Enak aja lu. Dapetin mana lu, ha? Turun. Siap. Babin Kamtibmas, garda terdepan Polri di masyarakat, berperan penting sebagai problem solver, membantu memediasi perselisihan atau tindak pidana yang sifatnya ringan. Semua permasalahan bisa diselesaikan. Nggak usah harus otot-ototan seperti itu. Kamu kenapa? Gini. Oke, ya baik. Kita di kantor RW, ya ada kantor sekretaris RW. Kita selesaikan. Jangan di jalan seperti ini. Dilihat masyarakat juga nggak enak, ya.
di level-level Babin Kamtipmas gitu ya. Mereka kan sebagai ujung tombak kepolisian di wilayah, di daerah-daerah gitu ya, di kampung-kampung gitu, yang dikenal oleh masyarakat juga Babin Kamtipmas gitu, sehingga mereka sebagai problem solver itu diharapkan juga memahami esensi dari restoratif justice, sehingga ketika menyelesaikan perkara yang dia tangani, memang benar-benar perkara ini bisa ditangani lewat restoratif justice. Keadilan restoratif menjadi metode penyelesaian konflik di luar pengadilan. Menitik beratkan pada pemulihan keadaan ataupun mengganti kerugian. Ini kan merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Di samping melalui proses peradilan pidana maupun peradilan perdata, ini alternatifnya adalah melalui restoratif justice. Ini adalah pilihan dari para pihak, dalam hal ini korban, pelaku, atau keluarganya. Prinsip keadilan restoratif adalah kesepakatan antara pihak korban dan pelaku tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Ini harus sepakat antara korban dan pelaku. Posisinya mereka sama. Kalau korban merasakan ketidakadilan atau tidak merasakan kemanfaatan, kemudian tidak sepakat di dalam proses mediasi yang berlangsung, maka perdamaian tidak akan terjadi. Sehingga restoratif justice juga tidak terjadi. Artinya ini posisinya setara. Tidak ada yang dibela, tidak ada yang dilemahkan, tapi posisi mereka sama, kemudian mencapai kesepakatan bersama tanpa tekanan, sehingga tercapai kesepakatan dan mereka membuat perdamaian. Dari perdamaian itulah baru proses restoratif justice bisa diterapkan. Sekarang perkaranya udah selesai. Kamu terima? Terima. Kamu juga? Ya, oke, sekarang salam-salaman, bermaaf-maafan. Ya, silakan. Penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif juga menjadi solusi efektif guna mengurangi beban kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Meski demikian, penerapan keadilan restoratif perlu diimbangi pengawasan ketat demi menghindari praktik mafia hukum bertopeng restoratif justice. Penyelesaian di luar peradilan itu seringkali dianggap sebagai posisi tawar-menawar gitu ya. Bukan seperti ini kan, karena itu kemudian restoratif justice ini juga memerlukan kondisi institusi yang bersih dan punya integritas. Kalau mereka tidak memenuhi keinginan masyarakat untuk menerapkan restoratif justice atau menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan dalih tertentu misalnya, maka mereka melanggar Undang-Undang Kepolisian dan melanggar Perpol nomor 8 tahun 2020. Silakan aja dilaporkan kepada ada Propam, ada Irwasda, ada Kompolnas, ada Ombudsman, ada Komnas HAM. Nah, ini kan kita sangat terbuka. Apalagi sekarang di era teknologi yang seperti ini tidak bisa lepas dari pengawasan masyarakat, saya rasa gitu. Keadilan restoratif menjadi bukti negara hadir melalui penegak hukumnya, menjawab keresahan para pencari keadilan. Sebagai anggota Korps Bayangkara, tugas kami adalah mengabdi pada negara dan masyarakat. Selain tugas utama yang kami jalankan dengan profesional, kami juga selalu berusaha menjadi inspirasi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini adalah bakti kami bagi negeri sebagai Polri yang presisi. Abdi negara yang memiliki arti lebih bagi sesama. Salah satu bakti kami pada negeri dalam menjadi Polri yang presisi adalah selalu berbuat lebih dari sekedar menjalankan tugas. Kami selalu ingin menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekeliling kami.
Oktober 2021 lalu, viral di media sosial aksi pencurian yang dilakukan oleh sepasang suami istri. Keduanya tertangkap kamera CCTV saat mencuri tabung gas di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Mirisnya, dalam melakukan aksi tak terpujinya, mereka mengajak kedua anaknya yang masih kecil. Personel Bayangkara pun bertindak cepat dan dalam waktu kurang dari 24 jam, para pelaku berhasil ditangkap. Pada saat pemeriksaan, pelaku mengungkapkan alasan mereka nekat mencuri. Ternyata, perilaku tak terpujinya tersebut terpaksa mereka lakukan untuk memenuhi biaya berobat anaknya yang sedang sakit. Kondisi hidup di jalanan tanpa tempat tinggal membuat pasangan ini terhimpit ekonomi. Kepolisian sektor Senen pun tergerak hati dan kemudian membantu merawat sang anak yang sedang sakit. Atas dasar kemanusiaan, Kepolisian sektor Senen lantas mengambil langkah mediasi dengan cara restoratif justice. Pelaku pun menyesali perbuatannya dan korban juga ikhlas memaafkan. Akhirnya, keduanya sepakat berdamai dan pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Itu ada solusi gitu. Beberapa kasus yang ditangani oleh polisi, itu kebanyakan memang kasus yang bersifat humanis, kemanusiaan. Para pelaku tindak pidana itu juga banyak yang karena keadaan terpaksa melakukan itu. Kemiskinan memang tak melulu berbanding lurus dengan meningkatnya aksi kejahatan. Namun faktanya, pendidikan rendah, tingginya pengangguran, serta perbedaan kelas sosial amat rentan memicu tindakan kriminal. Keadilan restoratif menjadi penting diterapkan di Indonesia karena proses peradilan pidana yang berlaku saat ini dinilai sulit memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara. Perubahan pola berpikir kita, Polri maupun mungkin masyarakat, kadang keadilan itu tidak hanya diperoleh di peradilan saja, tapi juga keadilan bisa muncul di masyarakat. Hukum itu sebenarnya tidak lagi juga seperti yang dulu, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Keadilan restoratif menjadi solusi alternatif yang dapat mengakomodir hak-hak pihak yang berperkara, khususnya bila melibatkan kaum rentan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat 3 tentang hak asasi manusia dijelaskan bahwa kelompok rentan adalah wanita, anak-anak, lansia, fakir miskin, dan penyandang disabilitas. Polisi harus juga memahami atau harus sensitif terhadap gender. Jadi mesti harus melindungi korban yang paling rentan, perempuan, anak-anak, kaum difabel, lansia misalnya, itu yang memang perlu mendapat perhatian lebih. Sesuai Perpol nomor 8 tahun 2021, keadilan restoratif dapat diimplementasikan jika memenuhi pedoman yang berlaku. Sebuah perkara dapat diselesaikan melalui restoratif justice dengan syarat material, tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, serta bukan tindak pidana terorisme, bukan tindak pidana terhadap keamanan negara, bukan tindak pidana korupsi, dan bukan tindak pidana terhadap nyawa orang. Pelaku kejahatan pun tidak boleh seorang residivis atau sudah berkali-kali melakukan tindakan kriminal. Ancaman pidana hanya berupa denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Serta nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000. Sementara syarat formil meliputi perdamaian kedua belah pihak, disertai pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian biaya atau kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Secara prosedur, keadilan restoratif dilakukan petugas Polri dengan mengundang para pihak yang berkonflik guna memfasilitasi mediasi. Prosedurnya dari korban ataupun bisa pelaku, itu bisa mengajukan, bahkan masyarakat pun yang terlibat di dalamnya atau keluarganya, itu melakukan permohonan kepada Kapolsek ataupun Kapolres. Kemudian nanti diundang, mereka difasilitasi para pihak, kemudian dilakukan penyelesaian atau mediasi. Ketika ada kesepakatan, kemudian dinilai, dan itu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan,
maka dilakukan upaya penyelesaian dan dicatatkan. Prosesnya wajib melibatkan keluarga korban dan pelaku, tokoh adat, masyarakat atau tokoh agama untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian. Perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan dan ditandatangani oleh pihak berperkara disertai bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Demi mekanisme penerapan restoratif justice yang profesional, dibutuhkan pemahaman oleh para petugas di lapangan serta pelatihan mediasi, sehingga tujuan penegakan keadilan bagi seluruh pihak dapat dilaksanakan dengan baik. Kita harus masif melakukan itu gitu ya. Upaya-upaya tadi mulai sosialisasi, kemudian membekali para penyidik ini untuk supaya tahu juga paradigmanya restoratif justice itu seperti apa dan dia mengimplementasikan dengan baik. Terobosan dan inovasi melalui keadilan restoratif juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan Polri. Yang lebih penting di sini keberhasilan itu dari semua pihak dan termasuk penyidik. Karena penyidik dengan melakukan itu kan sama juga proses dia mengikuti prosesnya itu kan sudah punya performa indikatornya kan terpenuhi gitu ya. Kemudian itu diselesaikan dengan benar. Ini kan menjadi kinerja bagi penyidik tadi atau petugas yang diberikan kewenangan untuk melakukan upaya restoratif tadi. Ukuran keberhasilan restoratif justice bukan pada berapa banyak kasus yang ditangani dengan restoratif justice, tapi bagaimana proses ini menimbulkan perasaan keadilan bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Era baru sistem peradilan pidana lahir dalam wujud keadilan restoratif. Hakikinya, keadilan restoratif memulihkan rasa keadilan seperti sedia kala. Sebuah alternatif menegakkan hukum menuju peradilan yang humanis, sehingga diharapkan dapat membangkitkan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan. Di era teknologi informasi, kita harus semakin cermat berinvestasi. Pandai memilih dan memilah, agar tidak termakan janji-janji. Pokoknya kalau mau investasi harus terdaftar di OJK atau Mbak Pepti ya. Jangan kayak saya, miskin guys, miskin. Aduh. Polri Presisi akan selalu mengawal dan mengawasi berbagai aktivitas ekonomi agar masyarakat Indonesia aman dalam melakukan investasi. Cermatlah berinvestasi untuk ekonomi yang mandiri. Sesuai amanat Perpol nomor 8 tahun 2021, terdapat 3 tindak pidana yang masuk dalam kasus kekhususan, yakni tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Pelaku ITE yang menyebar konten ilegal, ini yang menjadi batasan. Kemudian juga dan sekaligus pelaku menyampaikan permintaan maaf di dalam video yang kemudian diunggah oleh pelaku yang disampaikan dan menghapus konten yang tadi yang sudah tersebar. Termasuk pelaku bersedia bekerja sama kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Tindak pidana lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pengemudi tadi dengan cara atau keadaan yang membahayakan orang lain.
Nah, kemudian juga terhadap kecelakaan juga yang memang karena kelalaiannya itu bisa menyebabkan kerugian korban manusia maupun kerugian harta benda. Dan tindak pidana narkoba. Pada prinsipnya pelaku narkotika yang seperti produsen, pengedar, kemudian bandar, dan jaringan itu sama sekali tidak ada ruang untuk dilakukan restoratif. Tetapi menariknya bahwa untuk pelaku penyalahguna dan pecandu itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di pasal 127 bahwa pelaku dan pecandu narkotika yang memang terbukti atau dapat dibuktikan sebagai pecandu itu bisa dilakukan rehabilitasi. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Boleh saya melihat satu mesin, Pak? Pak, silakan, Pak. Ya, Pak. Dalam kerjasamanya, Pak. Oke, siap. Mengganggu acaranya. Malam ini kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya malam ini akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan tempat ini. Untuk itu tolong kerjasamanya, kami akan melaksanakan pemeriksaan ini. Tolong tim laksanakan pemeriksaan. Siap. Kamu sini, di sini, biar saya periksa. Saya kira. Ini siapa, Mas? Ini siapa ini? Ya. Habis pakai ya kamu ya? Kami telah melaksanakan pemeriksaan dan tes urin saudara-saudara. Semuanya ya? Positif. Siapa? Saya katakan semuanya ikut kami ke Polda Metro Jaya untuk diminta keterangan. Jadi yang saya haruskan, tidak ada lagi yang namanya pengguna dimasukkan ke penjara. Pengguna masukkan ke rehab. Perjalanan hidup menjadi pecandu selalu berakhir terbelenggu. Namun, Perpol nomor 8 tahun 2021 membuka harapan baru bagi para pecandu. Tindak pidana narkoba dapat dilakukan keadilan restoratif jika memenuhi persyaratan khusus. Di sini ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan pelaku pengguna ataupun pecandu itu ke dalam rehabilitasi medis maupun sosial. Nah, di sini seperti contoh sabu misalnya itu tidak lebih dari 1 gram ataupun misalnya heroin itu juga tidak lebih dari 1,8 gram dan itu sudah ada listnya masing-masing. Ini barang buktinya ditimbang ya, oke? Ini kamu lihat nih. Lihat. Surat bukunya itu berapa? Oke.
Gramasi penyalahgunaan narkotika diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Selanjutnya dilakukan gelar perkara bersama tim pengawasan penyidikan Wasidik Polri guna menilai bahwa tersangka adalah murni korban penyalahguna narkotika. Nah, karena itu kita harus menangani perkara ini berdasarkan keadilan restoratif atau restoratif justice. Jika seluruh syarat terpenuhi, maka penyidik mengirimkan surat permohonan asesmen kepada Badan Narkotika Nasional (BNN). Sesuai ketentuan BNN, tim asesmen terpadu TAT terdiri dari unsur dokter, yakni kedokteran medis dan psikologis. Tim hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan BNN, serta bagian hukum dan HAM lapas. TAT menjadi ujung tombak, bertugas memberikan rekomendasi dalam menentukan nasib tersangka apakah berakhir di tahanan atau rehabilitasi. Rehabilitasi berperan penting guna mengikis ketergantungan narkoba sekaligus menciptakan efek jerah. Ya, otomatis. Karena tadi kalau disembuhkan dengan rehab medis maupun sosial, tentu ini kan menekan daripada psikis maupun fisiknya untuk menggunakan narkoba kembali. Terbebas dari jerat narkoba bukan perkara mudah, namun bukan berarti tidak bisa sembuh. Jadi hasil pemeriksaan terakhir untuk hasilnya hari ini adalah negatif. Jadi sehingga Alhamdulillah, akhirnya berhasil. Jadi sudah bisa diakhiri ya masa rehabilitasinya Mas Krisna ya. Sangat sesuai dengan strategi di dalam pemberantasan narkoba tadi, karena ini berlaku hukum supply dan demand, di mana ketika demand itu masih banyak, itu tentu supply akan terus mengalir. Nah, demand itu hanya bisa dihentikan dengan menerapkan dua strategi. Strategi preventif supaya orang-orang yang belum pernah melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba itu diedukasi untuk tidak terbiasa untuk masuk dalam kehidupan narkoba tadi. Kemudian juga yang sudah terkena tadi harus dilakukan rehabilitasi, baik medis maupun sosial. Ini menjadi tanggung jawab negara. Jadi alhamdulillah semuanya sudah selesai dan si Krisna ini sudah sehat-sehat. Kami akan mengembalikan dan mari kita sama-sama melakukan pengawasan terhadap si Krisna ini. Kita serahkan lagi Krisna kepada keluarga. Ini dari pihak kepolisian. Silakan tanda tangan. Sini Bapak. Kasih nama terus tanda tangan. Nah, di seluruh itu ya. Keadilannya adalah karena tadi disebut pelaku juga sebagai korban, maka kehadiran negara tadi ini korban harus diberikan, disembuhkan dari ketergantungan tadi, sehingga dia bisa menjadi seperti kehidupan manusia biasa, jauh dari narkoba. Metro TV,